قال أركان الصلاة 17. الحادي عشر الجلوس بين السجدتين. Halaman 4 lekor. Sudah ketemu yang pegang kitab halaman 24. Jadi rukun-rukun salat itu 17 rukun. Saya nomor 11, al-julusu bainas sajdatain. Rukun ke-11 adalah duduk di antara dua sujud. Ya, jadi lastarinah i'tidal, sujud pertama, kemudian duduk, kemudian sujudlah lagi. Ya. Ini duduk di antara dua sujud itu juga adalah rukun sholat. Al-julusu bainas sajdatain, duduk di antara dua sujudan. Ulama mengatakan duduknya itu, ya, duduk antara dua sujud itu boleh dengan duduk model apapun. Boleh dengan duduk model apapun. Ya. Misalnya kita duduknya model iftirosh seandainya, atau model tawarruk misalnya, tidak apa-apa. Yang penting dikatakan duduk. Saya penting tojuk. Paham ya? Dengan bagaimanapun caranya, pokoknya duduk di antara dua sujud. Nah, cuma yang umumnya kita lakukan kalau duduk di antara dua sujud itu posisinya adalah iftirosh, seperti tahiyat awal, ya. Atau boleh juga ik'a kadintoh, dua-dua kakinya sama-sama apa? Jinjit gitu loh. Ya. Boleh juga, tidak apa-apa. Ya. Tapi yang paling utama kata ulama, duduk di antara dua sujud itu posisi kakinya seperti duduk tahiyat awal, ya. Dan duduknya itu harus betul-betul duduk, cepon ulama. Maka tidak boleh posisinya itu setengah membungkuk. Artinya tak tojuk sampurna. Enggak, jadi harus betul-betul duduk. Jangan masih separuh-separuh begini. Enggak. Tojuk. Duduk. Fala yakfi idza kana munhaniyan, maka tidak cukup posisinya membungkuk, itu tidak cukup. Kemudian cepon ulama duduk di antara dua sujud kak dinto cek sampai zikir yang dibaca itu melebihi zikir yang ditasyrikkan, ya. Karena cepon ulama duduk di antara dua sujud kak dinto termasuk rukun qasir, rukun yang pendek. Jadi cukup maca doa yang masyru', doa yang ditasyrikkan. Apa doanya duduk di antara dua sujud? Tajuk apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya, itu ada 8 doa yang kita baca dalam duduk di antara dua sujud itu. Jangan sampai lebih dari itu. Li'annahu ruknun qasir, karena duduk antara dua sujud itu rukun yang pendek, hanya sebagai pemisah antara sujud pertama dengan sujud yang kedua. Makanya tak oleh balanceng cek bertambahi, maksudnya sudah baca doa itu aja, jangan ditambahi yang lainnya, ya.
Kemudian coba kipas matikan aja, tolong. Yang ini aja matikan. Seneka. Kalau tak matinya mana sama. Ya, wis. Bismillah. Ampun, jelas Ki? Jelas ya? Nah, jadi duduk di antara dua sujud itu adalah rukun qasir, rukun yang pendek. Makanya bacaana ceng bertambah cukup ad-doa al-masyru', doa yang sudah ditasyrikkan. Ampun cukup cek bertambah. Karena itu rukun pendek. Kemudian rukun yang berikutnya, Ats-tsani asyara, rukun 11, at-tuma'ninatu fih, tuma'ninah di dalam duduk di antara dua sujud. Dan sudah sering kita terangkan, tuma'ninah kak dintoh sekadar mengucapkan subhanallah, itu sudah dikatakan tuma'ninah. Berarti mon sampean maca cuana duduk di antara dua sujud sudah pasti lebih dari tuma'ninah kan? Rabbi filli warhamni dan seterusnya, ini pasti lebih dari tuma'ninah. Harus ada tuma'ninah, disyaratkan tuma'ninah. Kemudian ats-tsalits asyar, nomor 13, rukunnya salat al-julus litasyahhudil akhir. Duduk untuk tasyahud akhir. Duduknya itu rukun. Membaca tasyahudnya juga rukun. Jadi tasyahud akhir, tojukna untuk tasyahud akhir nika rukun, bacaanna juga rukun. Nah, kalau tasyahud akhir biasanya kita duduknya duduk apa? Tawarruk apa iftiras? Namanya tawarruk. Ya, duduk tawarruk itu duduk tasyahud akhir. Nikah hukum sunnah. Jadi duduk model apapun boleh. Mau duduk iftiras kita apa? Coba kena ini. Mana bagian operatornya? Cek sampai mendengung. Cek batin nying tak apa, pokok jelas. Benih dangdutan. Ya. Jadi tasyahud akhir itu duduknya duduk apapun boleh. Ya, cuma saya paling afdol, yang paling utama duduk tawarruk. Tawarruk itu kaki yang kiri keluar itu loh, ya. Paham maksudnya? Paham ya? Seperti sholat tahiyat akhir. Ini kasih afdol. Beb, saya sakit kaki saya, nggak bisa kalau seperti itu. Terus, ya saya duduknya siloai, boleh. Asela. Pokok tak tambah ruwet sampean nggih. Dari sujud pas asela, duduknya dengan silo, tak napa? Boleh. Jadi duduk model apapun. Duduk model apapun. Bahkan zaman ulama, seandainya memang kaki kita sakit, tak bisa asela, tak bisa tojuk tawarruk, tojuk ben sokona sambil apa? Ngoncur. Apa sih bahasa Jawa? Sembujung. Oleh. Ya, tapi ini kan keadaan tertentu. Mun sampean normal, ngoncur Pak, kurang ajar. Lo kan gitu ya. Jangan ngoncur. Jadi duduk model apapun boleh, mau duduk iftiras boleh, bahkan silo juga boleh. Tapi yang paling afdal apa? Tawarruk. Duduk tawarruk.
Ar-rabi asyara yang ke-14 rukun salat adalah at-tasyahudul akhir, yaitu bacaan tasyahud akhir. Fayaqul, dia membaca at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sampai di situ. Itu namanya tasyahud akhir. Lah, rukun yang ke-15 membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu paling ringkes. Jadi ngaki, paling singkatnya baca selawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Tok. Wis. Tapi kan tak pateh saya. Masa manggil Muhammad tok. Kalau kita, alhamdulillah, kita ini selalu diajarkan oleh guru-guru kita untuk selalu menghormat nama Nabi Muhammad. Maka kita tidak akan menyebut nama Muhammad kecuali kita akan menyebut Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, tapi dalam hukum, dalam fikih, paling ringkesnya membaca salawat itu Allahumma salli ala Muhammad. Cukup. Di dalam tasyahud akhir ada beberapa kesunahan. Di antaranya apa? Duduknya itu tawarruk, itu hukumnya sunnah. Ya, sudah saya terangkan. Duduk model apapun ketika tahiyat akhir itu boleh. Tapi yang sunnah adalah duduk tawarruk. Kemudian posisi tangan ini ini menggenggam kecuali telunjuk. Ya. Jadi dan ibu jari ditaruh di bawahnya. Ini Ibu kelihatan kameranya ini ya. Ya kita ya kalau tahiyat di paha ini, jadi posisinya ibu jari ini di bawahnya telunjuk. Jadi yang ya perhatikan menggenggam begini, nah, ibu jarinya dikeluarkan, kecuali kecuali jari telunjuk. Ya, dan ibu jari di bawahnya atau di sampingnya. Nah, di bawahnya atau di sampingnya. Ketok apa enggak ya? Ketok ya. Kelihatan ini? Di bawahnya apa Jom? Di bawahnya atau di sampingnya. Ya. Nanti kalau menyebut illallah baru diangkat. Ya. Jadi misalnya ini apa? Paha ya. Jadi tangannya itu begini. Ya. Jadi yang telunjuk dia cek pergem. Ya. Biarkan begini. Nanti waktu baca asyhadu an la ilaha illallah diangkat. Ya. Bila tahrikin laha, jangan digerak-gerakkan. Jangan digerak-gerakkan. Ya, karena ada orang kadang sholat, ya kan? Telunjuknya itu di munyer ngene, golek opo iki? Golek sinyal ya ini. Ada yang naik ke atas, bawah ya. Ini. Sampai coba melok sing ngene ya. Jak norok saya
gerak-gerak. Nah, mazhab kita diangkat betul, asyhadu an la ilaha illallah, tapi jangan digerakkan. Ya sudah, tetap hatta salam, sampai salam. Ini sunnah. Ngerti ya? Nikah hukuman apa? Sunnah. Nah, waktu mengangkat ini ya, jadi kita tahiyat akhir nih, pandangan mata itu ke tempat sujud. Pandangan mata ke tempat sujud. Ya, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah diangkat telunjuknya dan mata memandang kepada telunjuk itu. Nikah sunnat. Nikah sunnat. Loh, ini jangan disepelekan loh. Jangan, waduh, macam ribet ya. Melok sampai. Ikut. Ya, memandang kepada jari telunjuk ila salam, sampai salam. Jadi sampai salam tetap kita memandang ke jari telunjuk. Paham? Saya Budi paham? Ibu-ibu paham, Bu? Tak jawab ya. Bu paham, Bu Ki? Paham. Ini sunnah. Ya. Jadi saya ulangi ya. Sunnahnya dalam tahiyat akhir duduknya tawarruk. Ya kan? Kemudian tangannya nih, jari tangannya nih, yang kanan nih digenggam kecuali telunjuk, ibu jari di bawahnya atau di sampingnya. Sunnah. Terus ketika menyebut illallah, telunjuknya diangkat, tapi jangan digerakkan. Memandang ke jari telunjuk sampai salam. Ini semuanya sunnah. Juga disunnahkan ketika tahiyat akhir itu kita membaca tasyahud yang sempurna. Baca tasyahud yang sempurna. Ya, bahkan ada yang ditambahi ya, baca tasyahud yang sempurna dan baca sholawatnya yang sempurna. Malah ada yang menambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ini kita jarang baca yang ini ya. Baca tak apa. Ya. Atau membaca sholawat Ibrahimiyah. Yang biasa kita baca sholawat apa? Ibrahimiyah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka. Ini kalau mau katanya ditambahi sholawatnya itu wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Nah, Kak Dintoh sholawat sempurna. Karena kalau kita hanya berselawat kepada kanjeng Nabi, tidak berselawat kepada keluarganya, nikah seekocak as-salatul batra. Ahlan salam Nabi. Fadhal. Ya. Jadi kalau kita berselawat hanya kepada Nabi, tidak berselawat kepada keluarga Nabi, fadhal. Nikah seekocak as-salatul batra, salawat yang buntu. Ya, salawat buntu. Makanya tambahi wa ala alihi, bahkan di sini wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Nikah akmalus shalah ala nabi. Itu adalah paling sempurnanya sholawat kepada kanjeng Nabi. Ya, tambahi itu. Ya songkuna sudah dikatakan cukup. Ya, malah tadi kita sudah baca paling sedikitnya sholawat apa? Allahumma sholli ala Muhammad, itu paling sedikitnya. Kan tapi sepertinya kayak udah enak gitu loh. Mosok nyebut Muhammad enggak pakai Sayyidina, kan enggak nikah. Ya, makanya pakailah yang biasa kita baca.
Ya, salawat Ibrahimiyah, atau ditambahi tadi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ini malah dianjurkan. Ya. Kenapa kita kalau urusan makan pengen yang sempurna, urusan dunia kepengen saya paling saya paling bagus, mau beli mobil man bisa saya paling bagus, saya paling larang. Tapi urusan ibadah nganak saya paling singkat. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum. Apa? Bukan sabib, tapi kan sudah sah. Memang sah, sudah memang dikatakan cukup. Cuma ya apa sih? Masa salawat Allahumma shalli ala Muhammad? Masa gitu toh? Kenapa kalau makan pengen sempurna? Sampai kalau makan sampai mana deer masa ngakan nasi potato, kepingin yang komplit ya, yang sempurna. Pak Sudirman, lagi apa nih? Menunan apa nih? Ajem, kenapa? Dan tanya ungkuan nih kan? Menunan apa menunan nih? Masa nasi potato kan tak kira? Ya, pasti beda. Cukok na beda apa boleh? Beda? Apa? Jangan kuwana ya, kerupuk aja kalau baik kerupuk nah lo atena kita kepingin sempurna kalau makan, tambah ini lah giliran disuruh baca selawat ngalasi wajib kan cukup Allahumma sholli ala Muhammad, disuruh apa sunnah sudah yang wajib aja, jangan hadirin, kita harus menyempurnakan. Paham ya? Harus menyempurnakan. Ini saya teringat kalamnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu mengatakan begini, manusia itu dalam kaitannya dengan ibadah terbagi 3 macam. Satu, ada orang namanya salim, orang yang selamat. Siapa orang yang selamat itu? Yang salim, orang yang hanya melakukan yang wajib saja. Jadi bejang wajib tok, puasa Ramadan tok, zakat tok wajib, sedekah ndak pernah, infak ndak pernah. Jadi ngalak si wajib tok. Betul kata Imam Ghazali, dia selamat dari dosa, selamat dari tuntutan karena yang wajib sudah dikerjakan. Tapi dia tidak beruntung. Karena orang yang beruntung yang kedua adalah orang yang selain sewajib elakonin juga alako seson. Itu orang beruntung namanya. Duhur ada qobliyah, ada ba'diyah, kan gitu. Asar ada qobliyahnya. Maghrib ba'diyah, Isya ba'diyah atau sama qobliyahnya ada. Duha jangan ditinggalkan. Salat witir ya habis Isya jangan ditinggalkan. Itu orang yang beruntung kata Imam Al-Ghazali. Al-mutatawwi'u bil qurbat wan nawafil. Jadi selalu mengerjakan amalan sunnah itu orang beruntung itu. Paham ya? Orang saya untung deka saya senang alako amalan sunnah. Ya kayak saya bilang kalau makan itu semuanya disempurnakan gitu loh. Sampai oning rawon, tahu rawon nggih? Tahu rawon apa punten? Tahu rawon? Rawon itu apa biasanya? Ininya, kelengkapannya. Langsung kecambah, daging gitu. Kan kuah rawon nih, nasi. Pokoknya itu kan nasi intinya. Dikasih kuah, daging, ya. Apa boleh? Mendol, tempe, apa boleh? Cambah sama sambelnya, terus kerupuk, telur asin. Cek bentrah. Loh, kan kita kepengen komplit nih. Terus sendok aja kalau baik. Dan mengakan mentangguh sendok lagi. Sendok. Loh, kita kepingin sempurna makan. Ya ibadah juga begitu. Masa sampean bajang wajib tok, duhur tok, asar tok, maghrib tok. Kalau begitu, kalau makan jangan pakai yang lain. Nasi tok, beduk nasi tok. Ayo, nasi potato. Pak Sudirman, keluar nasi potato lagi. Ayo. Mana saya potato Pak Sudirman dia. Lah mangkana mentero sempurna lakukan amalan sunnah. Paham nggih? Ya. Yang pertama orang salim
orang yang selamat adalah yang mengerjakan amalan wajib saja. Yang kedua, orang yang robeh, orang yang beruntung, yang juga menjalankan amalan Saya nomor 3, khasir, orang yang rugi, orang yang celaka, yang tidak mengerjakan yang wajib, apalagi yang sunnah. Sampean jangan tanya sholat duha kepada orang yang tidak sholat subuh. Mau subuh tak apa, jangan apa dengan duha sampean. Cuk subuh tak apa jangan. Bener. Mau subuh ni gak sholat kok sholat duha. Mustahil itu namanya. Mustahil, tak mungkin. Ya, kalau dia sudah berani meninggalkan yang wajib, yang sunnah, apa boleh. Cuk si wajib itu naki kok. Dan Anda harus berhati-hati dengan orang yang meninggalkan sholat. Lu kok begitu, Beb? Iya. Cepon ulama, orang yang meninggalkan sholat itu berarti mengkhianati Allah. Allah saja dikhianati, apa boleh sampean? Gitu loh. Tengah teh menakan cau yang tak wajeng sampean. Mentah norok kapilih pesena sampean. Hengat teh. Allah saja dia bohongi, apalagi kita. Ya, Allah saja dia khianati, apalagi kita temennya. Cek partaje, menurut tak apa cek partaje. Itu loh efeknya orang kalau meninggalkan yang wajib saja ditinggal, apalagi yang sunnah wajib tidak dikerjakan. Na'udzubillahi min. Itulah khasir. Yang ketiga kata Imam Ghazali, orang yang khasir, rugi, orang yang hancur, orang yang binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Abang tidak pengajian. Tadi saya nomor rukun yang nomor berapa tadi? 15. As-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Wa aqalluha, paling sedikitnya Allahumma sholli ala Muhammad. Itu paling sedikitnya. Kemudian yang nomor 16, rukun ke-16 adalah assalam, mengucapkan salam. Aqalluhu, paling sekonikna salam apa? Assalamu alaikum. Sudah segitu toh. Paling sedikitnya salam itu assalamu alaikum, paling sedikit. Nah, tapi ayo kita sempurnakan, hendaknya jangan cukup assalamualaikum, tapi tambahi assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ingat yang rukun itu salam yang pertama kan? Tapi kerjakan sunnah, salam kedua assalamualaikum warahmatullahi. Menolehnya pun sunnah. Oke, jadi ngaki. Salam itu Pak, sewajib nikah salam sepertama. Tok bis assalamu alaikum. Menoleh kanan kiri sunnah. Ya. Salam yang kedua sunnah. Ditambah assalamualaikum warahmatullahi sunnah. Jadi serukun apa? Assalamu alaikum. Tok. Ini kasih rukun. Dan harus pakai dhamir jamak. Nah, itu kum. Ya, assalamu alaikum. Maka kata ulama tidak boleh kita pakai dhamir mukhatab untuk satu orang. Assalamu alaika. La yakfi, tak cukup. Ya. Assalamu alaikuma, tak cukup, la yakfi, tak bisa. Nah, jadi harus assalamu alaikum. Juga ucapan ulama itu tidak boleh dihilangkan alif lam ma'rifahnya. Jadi yang belajar nahwu pasti tahu ya. Isim ma'rifah itu bisa ditandai dengan adanya alif lam. Ya. Al-ta'rif namanya. Maka fala yakfi salamun alaikum. Ya, coba perhatikan, ini penting supaya kita tidak keliru sholatnya. Kadang pada orang Pak, alif lamnya tidak jelas. Alif lamnya itu tidak jelas. Kan mestinya ada nikah. Assalamu
alaikum warahmatullah. Assalamu, ada alif lamnya, ada tasdidnya. Nah, beda orang tak jelas, langsung Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Al-Fatihah. Hati-hati. Ya, syaratnya harus jelas alif lamnya. Itu alif lam at-ta'rif, tasdidnya harus jelas. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Pon jelas nggih? Jangan kesusu. Kalau kita kesusu langsung Assalamualaikum, Assalamualaikum tak jelas alif lamnya, tidak sah, tidak cukup nanti. Ya. Kemudian karena salam itu termasuk rukun qauli, rukun yang diucapkan, sebagaimana rukun-rukun qauli yang lain, minimal an yusmi'an nafsahu, hendaknya diperdengarkan kepada dirinya. Nah, tak harus acereng, tak harus banter suara. Nah, ya. Yang penting dirinya dengar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Atau yang lebih yang penting dirinya mendengar. Tapi kalau dirinya tidak mendengar, berarti atau kotor, atau dia baca dalam hati, tidak sah. Loh, ini penting ini. Karena saya pernah lihat orang sholat tak metu suara nih, baca Fatihah kok suaranya tidak keluar. Waktu ditanya, loh sampean saya baca dalam hati. Lah ini tidak boleh. Rukun qauli itu harus diucapkan, harus keluar. Makanya di sini dikatakan minimal an yusmi'a nafsahu, memperdengarkan kepada dirinya. Ya kijak terbanter ya Pak, takut terkejut saya sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah. Ya, paham ya? Ya, oke. Wa an yakuna bil arabiyyah, dan juga syaratnya salam itu harus pakai bahasa Arab. Ya, apa sih sulitnya assalamualaikum? Mak sampai genteng. Selamat atas kalian, selamat atas kalian. Masa ada nikah? Apa susahnya? Pakai bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullah. Ya kan? Apa susahnya? Takbiratul ihram, Allahu Akbar, bahasa Arab. Ayo coba misalnya boleh semua bahasa, ruwet sampai. Sering Madura. Allah saya maha apa? Maha rajuh. Allah saya maha rajuh. Sering coba Allah ingkang moho. Aku. Sunda apa? Sunda. Ada orang Sunda di sini? Iya Pak ya. Sunda apa Sunda itu? Kumaha, Damang? Tidak ada Sunda ini. Muridnya tidak ada yang Sunda, tidak ada. Oh Kalimantan. Kalau Kalimantan ya apa? Bahasa Kalimantan? Hah? Besar. Hah? Ya Pak? Allah Maha Besar. Bahasa Indonesia sama aja itu ya. Oh besar. Oh besar. Ya zen. Kayak bahasa Inggris ini ya. Besar, bukan besar tapi. Besar. Iya, enggak ada R ya. Oh, enggak ada R-nya. Ajib. Besar. Allah Maha Besar. Kalau bahasa Inggris apa? The God is great. Ya, betul ya? Loh, saya dulu pernah les bahasa Inggris dulu ini. Beb ente. Ya. Loh kan kacau pas orang akui bahasa BTB, Pak. Rosak. Makanya pakai bahasa Arab. Anda dari manapun tetap takbirnya Allahu Akbar. Gitu loh. Salamnya tetap assalamu alaikum. Maka di sini dikatakan syaratnya an yakuna bil arabiyyah, harus mengakui bahasa Arab. Ada pembahasan
cepon ulama kan yang rukun itu salam yang pertama ya. Yang rukun kan salam yang pertama. Salam yang kedua sunnah hukumnya. Tapi mensampean misalah setelah salam pertama betal, maka jangan sampai salam yang kedua. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi. Pas akan tok. Akan tok. Jangan terus, aduh, masuk gak salam raya moro salam assalamualaikum malah dosa. Jadi tidak apa-apa, Anda sudah cukup itu. Karena rukunnya cuma sampai salam pertama. Misalnya terjadi setelah salam pertama akan tok sampean. Sah sholatnya sudah selesai. Karena sebetulnya kita ini selesai sholat setelah salam yang pertama. Itu sudah selesai sholat. Nah, makanya misalnya betal, misalnya akan tok, mari salam pertama cukup. Paham maksud saya ya? Nah, tapi masuk tidak bisa nahan, sedikit aja ditahan, ya kan? Nah kan bisa tahan sekone, bisa kan? Kan nunggu salam kedua toh. Tapi seandainya kata ulama, mak akan tok setelah salam pertama, maka sholatnya sudah selesai dan jangan salam kedua karena sudah batal. Jelas? Lagi. Juga berkaitan dengan salam itu disunnahkan al-iltifat, menoleh kanan dan menoleh kiri, bihaitsu yura khadduhu minal khalfi, sekira pipinya itu kelihatan orang yang dari belakang. Ya, paham ya? Jadi nolehnya itu noleh yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah ini, jadi orang dari belakang lihat pipi saya. Ya, terus kembali lagi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini orang lihat pipi saya. Kembali menghadap ke depan. Saya nggak cek sampai ini kan norok. Kadang kepingin menoleh sempurna, dede norok. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah ini kalau sampai mencelek dari kiblat dadanya batal. Jadi saat noleh kan apa? Kepala tok yang noleh. Jadi kalau sampai sakit kepala, tidak usah noleh. Assalamualaikum. Aduh dah rumahnya tak bisa. Tak usah. Oh jelas. Karena menoleh itu hukumnya apa? Sunnah. Loh, Nabi Muhammad SAW. Cepon Siti Aisyah, saya pernah melihat Rasulullah sholat, beliau tetap salamnya menghadap ke depan. Ya, Siti Aisyah istri Rasulullah. Nabi itu pernah sholat, kata Siti Aisyah, waktu salam tetap menghadap ke depan, Nabi tidak menoleh. Berarti ini jadi hukum bahwa menoleh itu tidak wajib, menoleh itu hukumnya sunnah. Ya, Beb, kalau saya sekali-kali nyoba, ya tidak apa-apa. Ya, sampai jadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi, tetap ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti makmum kan nanya, Ustaz kok tidak pakai noleh? Sakit cetak. Sakit le. Kok menoleh cong pas beten norok noleh kap. Udah apa-apa. Ngerti hukum bisa. Tapi kalau kita tidak ngerti hukum, memaksakan diri menoleh, akhirnya betenan norok atau oleh bisa betal bejengah. Oke, paham ya? Alhamdulillah. Ini kapak le-oleh ngaji. Oke, saya Budi nih kaki. Le-olehnya apa? Ngaji. Alhamdulillah. Cepon guru beten kaulah Habib Soleh Ali Idrus. Beliau mengatakan, beliau bercerita waktu ngaji di Mekah, ngaji kepada Syekh Muhammad Al-Maliki, ngaji kepada guru-guru beliau di Mekah. Ada Syekh Jabir Jubron, ada Syekh Abdullah Lahji, dan ulama-ulama besar di kota Mekah. Ini kata Habib Soleh, kita ini santri ini kalau sudah dapat ilmu itu kayak sudah makan, kayak sudah dapat makanan. Jadi makanan jasmani itu kayak biasa gitu loh sudah. Ngerti maksudnya? Jadi jarang makan, lebih seneng makanan ilmu. Jadi ngaji oleh ilmu anyar nih ke bapak depan oleh deureun kenyang.
Itu beliau. Nah, kalau kita kan ngaji tambah lapar kadang-kadang. Apalagi yang ngajar ini ya. Minta ada saatin saya nggak Pak Seniman. Itu beliau mengatakan begitu. Jadi ilmu itu seperti makanan, pada benturan Pak. Iya beliau bercerita. Jadi kita nih kalau dapat ilmu baru gitu ya, kayak dapat makanan yang enak gitu, nikmat, tak terungahkan. Masya Allah ya, memang beliau itu luar biasa. Ya saya tahadusan bin ni'mah. Ya, saya mengikuti beliau itu mulai tahun berapa? Tahun 2000. Ya, 99 saya SMA. Ya, mulai tahun 2000-an lah saya ngikuti beliau. Kalau ngajar ke Dalwa, saya ikut beliau, satu mobil sama beliau. Itu di jalan itu Habib Soleh tak nengen-neng, Pak. Perjalanan dari Malang ke Dalwa itu, ke Pondok Dalwa. Itu saya suruh baca kitab. Beliau senangnya duduk di tengah, tidak duduk di depan beliau, di tengah sendirian. Jadi supir saya, beliau di tengah. Nanti saya suruh baca kitab itu. Jadi selama perjalanan, mungkin sambil beliau istirahat, tetap mendengarkan bacaan kita. Saya yang baca kitab. Nanti kadang-kadang beliau mengulangi apalan Qur'annya, mengulangi apalan apa Zubat atau apa. Masya Allah, itu yang saya tahu ya. Jadi mobil ini kapan tak neng-neng. Ya kalau kita kan perjalanan kemana di mobil, nyetel dangdutan, nyetel India, apa boleh? Hei, biasanya kalau di mobil ngapain ini? Arokoan ya, nyaman ya. Apa boleh? Nganggur gitu loh. Beliau Masya Allah, ini yang saya tahu. Ya. Jadi dari Malang sampai Raci itu terus baca kitab, ngederes apalan, ngulangi apalan, pulangnya begitu lagi. Ya, itu yang saya tahu seperti itu. Jadi apa ya? Bergelut dengan ilmu sudah. Hayatuhu lil ilm. Pokoknya Habib Soleh itu kalau boleh saya bilang, dina untuk ilmu. Ngajar. Wis. Itu aja. Sampai beliau sakit itu ya pulang ngajar sakitnya itu. Sakit itu setelah pulang ngajar. Mencaan kula mungkin kecapean beliau itu. Ya. Payah. Kalau 12 tak tidur, Pak. Habib Soleh itu jam 12 kadang tak tidur. Ngarang kitab. Kalau ngarang kitab malam beliau. Jadi saya kadang-kadang ya sebelum menikah ya, tuh jam 12 ditelepon, Muksin. Nah, Habib, coba ente cari kitab ini, ente cari masalah ini. Nah, Habib, nanti jam 1 telepon saya. Iya. Kalau sitong telepon tak tidur, tak saring. Sudah ketemu saat ini. Ya, di mana itu? Kitab mana? Tak ada. Jadi auditnya untuk ilmu tok. Tengah malam nih jaga Pak ngarang kitab. Kita tengah malam jaga kia akeme. Mari akeme. Tedung boleh, melekok boleh. Allah. Ya itu yang saya tahu tentang beliau ya. Hayatuhu lil ilm, hidupnya untuk ilmu beliau. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita ini murid-muridnya bisa meniru beliau. Amin ya Rabb. Nah kembali kepada salam. Menoleh kanan kiri hukumnya sunnah, yaitu sekira pipinya kelihatan dari belakang. Ya, itu sunnahnya ya. Nah, jadi seandainya sampai tidak noleh, ya tidak apa-apa. Ya. Kalau khusus sholat jenazah ya, itu ditambahi wabarakatuh. Ditambahin apa? Wabarakatuh. Ini khusus sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. 4 kali takbiran toh. Sholli ala hadil mayyit 4 takbirat. Fardhu kifayah imaman ma'muman ta'ala. Allahu akbar, baca Fatihah. Allahu akbar, baca selawat. Allahu akbar. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Atau mau ditambah tidak apa-apa. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa fil lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk sholat jenazah. Tapi untuk sholat fardu biasa tambahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi. Bis. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi wabarakatuh itu dipakai untuk apa? Salat jenazah. Ya, itulah keterangan tentang salam. Dan tidak boleh, kata ulama, salam itu dibalik. Balik kalimatnya. Ya, berarti apa? Alaikumussalam. 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 Kut tahi. Tidak boleh. Jangan apa? Jangan merubah sudah. Cek ngobrol syariat. Tis. Allahu Akbar. Itu yang benar. Cek balik. Akbarullah. Apa? Akbar Allah. Enggak boleh. Lafadznya harus Allahu Akbar. Lafadznya salam assalamu alaikum. Cek balik alaikumus salam. Jelas? Alhamdulillah. Yang terakhir as-sabi'a asyara, rukun salat yang ke-17 adalah at-tartibu. At-tartib harus berurutan. Ya, dengan keterangan tadi itu. Jadi rukun pertama ini, kedua ini harus berurutan. Maka barang siapa yang dengan sengaja tidak mengurut rukun salat, misalnya sujud kada, joko, ruku misalnya, berarti ini kan apa? Nah, dia tidak tertib, tidak sah. Kalau dia melakukan itu dengan sengaja, ta'ammada wa alima, dan dia sudah tahu hukumnya, lalu dia sujud duluan, baru dia i'tidal, ya, batalat sholatuh, maka sholatnya batal, karena syaratnya harus tertib berurutan. Muka-muka Allah Subhanahu wa taala apareng barokah. Insyaallah ilmu saya jadi kadinto tetia ilmu semanfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakah Fatihah akikah Ananda Farhan. Muka-muka insyaallah tetia anak saya soleh. Muka-muka setaja hajat hajat orang tuanya, hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua santri-santri ini, semua murid-murid yang belajar insyaallah menjadi ilmunya manfaat, ilmunya barokah, jadi ulama amilin mukhlisin. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita semuanya min auladis salamah, min auladis salamah, min auladis salamah fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.